Orang-orang di sekitar Anda mungkin sudah diam-diam menjauh, tapi justru Anda sendiri yang tidak menyadarinya. Dan inilah yang paling mengerikan dari semua bentuk kemunduran hubungan sosial di usia senja. Bukan karena bertambahnya usia secara otomatis membuat orang pergi dari hidup kita, melainkan karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang tanpa sadar kita bangun selama bertahun-tahun, cara bicara yang kita anggap wajar, dan pola komunikasi yang kita yakini sebagai bentuk kepedulian. Justru menjadi alasan utama mengapa orang-orang perlahan menarik diri dari kehidupan kita. Seorang psikiater yang telah mengamati ribuan pola hubungan antar manusia selama puluhan tahun menemukan bahwa mereka yang terisolasi di usia tua memiliki kesamaan pola perilaku yang sangat mengejutkan. Dan yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa pelakunya sendiri sama sekali tidak menyadari bahwa dialah penyebab utama kerenggangan tersebut. Mereka merasa sudah berusaha sekuat tenaga menjaga hubungan, tapi kenyataannya justru berjalan ke arah yang berlawanan. Seiring bertambahnya usia, ada perubahan aneh yang terjadi pada cara kita memandang dunia. Di usia 30-an dan 40-an, kita memahami bahwa penampilan bukan segalanya, kekayaan bukan ukuran kebaikan seseorang, dan bahwa kemampuan serta sikap adalah nilai sejati yang patut dihargai. Namun melewati titik usia tertentu, pandangan yang dulunya luas itu mulai menyempit kembali. Hal ini terjadi karena lingkaran pergaulan mengecil, aktivitas berkurang, dan standar penilaian kita kembali menjadi sederhana seperti saat remaja dulu, ketika kita hanya mengandalkan apa yang tampak di depan mata karena belum memiliki pengalaman hidup yang cukup untuk menjadi tolok ukur. Bedanya, saat remaja hal itu wajar karena kita memang belum punya banyak referensi. Tapi ketika penyempitan ini terjadi di usia senja, dampaknya jauh lebih merusak karena kita sudah kehilangan banyak kesempatan untuk memperbaikinya. Sebaliknya, mereka yang tetap aktif berinteraksi dengan berbagai kalangan, misalnya bergabung dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, bekerja sama dengan generasi muda, atau terlibat dalam komunitas yang beragam, tetap memiliki kelenturan berpikir meskipun usia terus bertambah. Mereka menilai orang bukan dari usia atau penampilan, melainkan dari kemampuan dan ketulusan hati. Lingkungan yang luas menjaga pikiran tetap terbuka, sementara lingkungan yang sempit membuat penilaian kita ikut menyempit. Ini adalah prinsip dasar yang harus dipahami sebelum kita membahas perilaku-perilaku spesifik yang merusak reputasi seseorang di mata orang lain seiring bertambahnya usia. Mari kita mulai dari kebiasaan yang paling umum dan paling tidak disadari dampaknya, yaitu mengomel atau memberikan nasihat berulang-ulang. Dari sudut pandang orang yang melakukannya, mengomel adalah bentuk kasih sayang yang tulus. Itu adalah perhatian, itu adalah cinta yang ingin melindungi orang yang disayangi dari kesalahan. Namun dari sudut pandang orang yang menerimanya, pesan yang tersampaikan justru sangat berbeda. Yang terdengar adalah ketidakpercayaan, seolah-olah ia tidak cukup dewasa untuk mengambil keputusan sendiri, seolah-olah ia tidak bisa diandalkan. Ketika nasihat yang sama diulang 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali tanpa ada perubahan dari si penerima, tindakan mengulangi itu sendiri menjadi simbol ketidakpercayaan yang terakumulasi. Penelitian dalam bidang psikologi menunjukkan bahwa nasihat yang diulang-ulang justru menurunkan tingkat kepuasan dalam hubungan dibandingkan nasihat yang hanya disampaikan sekali. Orang yang mengomel merasa ia sedang membantu, tetapi yang dirasakan oleh penerima adalah kontrol dan tekanan. Inilah ironi terbesarnya. Semakin sering kita mengomel kepada seseorang karena kita menyayanginya, semakin besar kemungkinan orang itu justru merasa tidak dicintai dan akhirnya menjauh. Kesedihan terdalam dari fenomena ini adalah bahwa mengomel pada dasarnya memang ekspresi cinta. Hanya saja cara penyampaiannya membuat pesan itu diterima secara terbalik oleh penerimanya. Seorang ibu yang berulang kali mengingatkan anaknya tentang hal yang sama. Seorang senior yang terus memberikan masukan serupa kepada juniornya. Mereka semua bermaksud baik, tapi tanpa disadari membuat orang lain merasa terbebani setiap kali harus bertemu dengan mereka. Penelitian dari universitas ternama di bidang psikologi juga menunjukkan hasil serupa. Ketika seseorang memberikan nasihat yang tidak diminta secara berulang, tingkat kepercayaan dalam hubungan tersebut justru menurun. Upaya membantu yang dilakukan dengan cara ini pada kenyataannya merusak hubungan, sebuah paradoks yang menyakitkan. Menghentikan kebiasaan mengomel bukan berarti berhenti menyayangi, melainkan justru merupakan bentuk kasih sayang yang lebih dewasa dan matang. Logikanya sederhana. Jika seseorang tetap melakukan hal yang sama meskipun sudah dinasihati berkali-kali, itu artinya nasihat kita tidak efektif. Mengulang tindakan yang tidak efektif sambil mengharapkan hasil yang berbeda adalah sesuatu yang tidak masuk akal.
Energi yang digunakan untuk mengomel akan jauh lebih produktif jika dialihkan untuk memuji dan menyemangati. Karena penelitian menunjukkan bahwa penguatan positif jauh lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku. Kebiasaan kedua yang secara diam-diam mengikis hubungan adalah kebiasaan mengeluh dan menceritakan penderitaan yang sama secara berulang-ulang. Kenangan yang menyakitkan, ketidakadilan di masa lalu, pengkhianatan yang pernah dialami, keinginan untuk berbagi cerita-cerita ini tentu bisa dipahami. Masalahnya muncul ketika cerita yang sama diulang setiap kali bertemu. Pendengar awalnya akan berempati, tapi setelah 3, 4, 5 kali mendengar hal yang sama, empati berubah menjadi beban. Dalam psikologi, fenomena ini disebut kelelahan emosional, ketika energi emosional lawan bicara sudah terkuras habis. Di lapangan, salah satu pola paling umum yang ditemui dalam konseling keluarga adalah ketika orang tua terus mengulang cerita luka lama, dan anak-anaknya yang awalnya mendengarkan dengan penuh perhatian, lama-kelamaan mulai menghindari kontak. Yang diinginkan orang tua sebenarnya adalah penghiburan, tapi yang terjadi justru ia mendorong menjauh orang-orang yang paling ia sayangi. Anak-anak sudah tahu bahwa masa kecil orang tuanya sulit, bahwa pasangan hidupnya tidak sempurna, bahwa ada banyak ketidakadilan yang dirasakan selama bertahun-tahun. Mereka tidak mengetahui fakta-fakta itu. Tapi ketika setiap pertemuan diisi dengan cerita yang sama, anak-anak benar-benar menjadi jenuh. Perasaan harus mendengarkan dan kewajiban untuk merespons menumpuk menjadi beban ganda yang semakin berat. Pola yang sangat umum di generasi orang tua adalah ketika keluhan terhadap pasangan dilampiaskan kepada anak secara berulang. Emosi yang seharusnya diselesaikan dalam hubungan suami istri justru ditimpakan kepada anak. Dari perspektif anak, ia harus mendengar keluhan tentang ayah dari ibu, dan keluhan tentang ibu dari ayah, beban ganda yang sangat melelahkan secara emosional. Awalnya mereka memahami, tapi lama-kelamaan bertemu orang tua sendiri menjadi aktivitas yang menguras perasaan. Bergosip juga memberikan efek yang sama. Ketika seseorang di sebuah perkumpulan selalu membicarakan orang lain, semua orang yang hadir akan membentuk persepsi bahwa orang ini selalu menjelek-jelekan seseorang setiap kali bertemu. Bahkan tanpa bergosip secara langsung, kebiasaan menceritakan betapa beratnya hidup sendiri secara berulang-ulang pun menciptakan efek serupa. Awalnya orang mendapat simpati, tapi lama-kelamaan cerita itu menjadi identitas yang melekat. Dan begitu orang berpikir, pasti cerita itu lagi, mereka mulai perlahan-lahan menghindari. Yang kita inginkan sebenarnya adalah koneksi dan pengakuan, tapi hasilnya justru pemutusan hubungan, sebuah paradoks yang menyakitkan. Para psikolog menyebut fenomena ini sebagai ruminasi atau perenungan berulang, yaitu kebiasaan terus-menerus mengunyah kembali kenangan yang menyakitkan. Dari sudut pandang ilmu saraf, ketika kita terus-menerus mengingat kembali pengalaman menyakitkan di masa lalu, bagian otak yang disebut amigdala terus terstimulasi dan hormon stres diproduksi secara berlebihan. Jadi kebiasaan mengulang cerita lama bukan hanya membebani orang lain, tapi juga mengurung diri sendiri di dalam luka yang tidak pernah sembuh. Kebiasaan ketiga yang merusak hubungan tanpa disadari adalah menggunakan masa lalu sebagai standar untuk menilai masa kini. Kalimat-kalimat seperti, waktu saya muda dulu, zaman kami tidak begini, atau, di usia kamu seharusnya sudah begini. Semua ini bermasalah karena mengabaikan konteks dan era yang sangat berbeda. Kondisi mencari pekerjaan di tahun 1980-an dan kondisi lapangan kerja saat ini sangat berbeda secara fundamental. Jumlah lulusan perguruan tinggi saat itu jauh lebih sedikit. Rasio harga rumah terhadap penghasilan juga sangat berbeda. Di kota-kota besar Indonesia saat ini, harga properti sudah puluhan kali lipat dari penghasilan bulanan rata-rata. Mengatakan, zaman kami asal rajin pasti berhasil, kepada generasi yang hidup dalam realitas ekonomi yang jauh lebih kompleks. Sekuat apapun niat baiknya, tidak akan menimbulkan empati melainkan jarak. Masalah yang lebih besar adalah bahwa orang yang mengucapkan kata-kata ini benar-benar bermaksud berbagi kebijaksanaan dari pengalamannya. Tapi sebelum kebijaksanaan itu sampai, dinding ketidakempatian sudah terbentuk lebih dulu. Seseorang yang hidup di era berbeda sulit memahami era yang tidak pernah dialaminya. Sehingga seberapa benar pun isi nasihatnya, kata-kata itu tidak menyentuh hati. Empati harus didapat lebih dulu sebelum nasihat bisa tersampaikan, dan cara bicara yang berbasis masa lalu justru menutup pintu empati itu. Kalimat-kalimat seperti, kalau saya jadi kamu, atau, di usia saya dulu, harus dihapus dari kamus percakapan kita.
Sebagai gantinya, pendekatan seperti, di situasi kamu sekarang, kira-kira apa yang bisa kita pikirkan bersama, akan membuat konten yang sama diterima dengan cara yang sepenuhnya berbeda. Penelitian tentang komunikasi lintas generasi menunjukkan hasil yang sangat menarik, ketika orang yang lebih tua memberikan nasihat berdasarkan pengalaman masa lalu. Sekeren apapun isi nasihatnya, begitu ada kalimat yang menekankan perbedaan generasi. Tingkat penerimaan generasi muda langsung turun drastis hingga di bawah 50%. Sebaliknya, ketika pembukaan dimulai dengan empati, misalnya, situasi kamu memang tidak mudah ya, nasihat yang persis sama diterima dengan tingkat keterbukaan yang jauh lebih tinggi. Bukan isi pesan yang menentukan, melainkan cara pesan itu disampaikan. Kebijaksanaan yang sama bisa sampai ke hati lawan bicara hanya jika diawali dengan sikap mendengarkan dan berempati terlebih dahulu. Ketiga pola ini memiliki satu kesamaan mendasar. Semuanya adalah tindakan yang dilakukan dari perspektif diri sendiri. Mengomel karena saya yang khawatir, mengeluh karena saya yang menderita, menasihati karena saya yang berpengalaman. Posisi, perasaan, dan keinginan lawan bicara hilang dalam proses tersebut. Dalam psikologi, cara seseorang berhubungan dengan orang lain bisa dibagi menjadi 4 kategori. Saya baik-baik saja dan kamu juga baik-baik saja. Saya baik-baik saja tapi kamu tidak. Saya tidak baik-baik saja tapi kamu iya. Dan kita berdua sama-sama tidak baik-baik saja. Hubungan yang paling sehat tentu saja adalah kategori pertama. Namun seiring bertambahnya usia dan meningkatnya kebutuhan akan perhatian, tanpa disadari seseorang bisa tergelincir ke kategori kedua. Merasa bahwa dirinya lebih tahu, pengalamannya lebih berharga, kekhawatirannya lebih penting. Ditambah lagi, di hadapan orang yang lebih tua atau memiliki posisi lebih tinggi, generasi muda cenderung sulit untuk membantah. Akibatnya, secara paradoks, kemungkinan untuk terus berbicara hingga lawan bicara jenuh justru semakin besar. Orang lain mungkin sangat tidak nyaman di dalam hati, tapi di luar tetap berpura-pura mendengarkan. Pada akhirnya, mereka ingin menghindar dari pertemuan berikutnya dan perlahan tidak lagi mencari alasan untuk bertemu. Kita menginginkan perhatian dan pengakuan, tapi yang terjadi justru orang-orang semakin menjauh. Inilah pola paling umum dari mereka yang semakin terisolasi seiring bertambahnya usia. Ada satu kesalahpahaman besar yang dimiliki banyak orang, keyakinan bahwa mereka bisa sepenuhnya mengontrol kebiasaan bicara dan pola perilaku mereka sendiri. Padahal, mengenali cara bicara dan kebiasaan diri sendiri adalah hal yang paling sulit dilakukan, seperti mencoba melihat wajah sendiri tanpa cermin. Karena itu, sikap terbuka untuk menerima umpan balik dari orang-orang terdekat sangatlah penting. Jika orang terdekat menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan, itu bisa jadi sinyal yang harus diperhatikan. Lalu apa yang seharusnya dilakukan? Jawabannya lebih sederhana dari yang dibayangkan. Berikan apa yang diinginkan orang lain, ketika mereka menginginkannya, dan sebanyak yang mereka inginkan, tidak lebih. Konsepnya mudah diucapkan tapi sulit dipraktikkan. Karena kita secara impulsif ingin melakukan sesuatu untuk orang yang kita sayangi. Terutama bagi mereka yang mudah cemas dan banyak kekhawatiran, tidak melakukan apa-apa justru menjadi hal tersulit di dunia. Diam saja membuat gelisah, sehingga dorongan untuk bertindak tidak bisa ditahan dan akhirnya kita melakukan hal yang tidak diinginkan oleh orang lain. Namun jika kita melakukan sesuatu yang tidak diminta lalu mengharapkan rasa terima kasih atau perubahan sebagai imbalannya, yang terjadi justru sebaliknya. Orang lain semakin tidak nyaman. Ketika merasa ada tatapan yang mengharapkan sesuatu setelah memberikan bantuan yang tidak pernah diminta, hubungan itu sendiri menjadi beban. Ketika hubungan sedang merenggang, tindakan paling bijak adalah memastikan keadaan tidak bertambah buruk. Selama tidak bertambah buruk, suatu saat akan muncul kesempatan untuk mendekat kembali. Tapi jika kita memaksakan pemulihan hubungan dengan tindakan yang berlebihan, kesempatan itu justru lenyap selamanya. Jika kita ingin dihargai dan dihormati, kurangi berbicara tentang diri sendiri, lakukan apa yang diinginkan orang lain, dan pujilah mereka dengan tulus. Jika ada generasi muda di sekitar kita, berikan pujian yang tulus dan dorongan semangat tanpa memandang penampilan mereka. Bukan menceritakan kehebatan masa lalu kita, melainkan menemukan apa yang sedang dilakukan dengan baik oleh mereka saat ini dan mengakuinya. Itulah jalan tercepat untuk membuat orang-orang berkumpul di sekitar kita.
Penelitian tentang isolasi sosial di usia lanjut menemukan bahwa kesamaan utama dari mereka yang tetap memiliki hubungan sosial yang aktif hingga tua adalah kebiasaan mendengarkan terlebih dahulu. Bukan mengeluarkan pengalaman atau nasihat lebih dulu, melainkan bertanya tentang apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan oleh lawan bicara. Satu kebiasaan ini saja mampu mengubah kualitas hubungan secara total. Pada dasarnya, manusia akan tetap berada di dekat orang yang mau mendengarkan ceritanya. Di balik semua pembahasan tentang hubungan sosial ini, topik keuangan juga tidak bisa dipisahkan. Kemandirian ekonomi adalah faktor yang paling langsung memengaruhi kualitas hidup dan hubungan sosial di usia tua. Ketika seorang lansia harus bergantung secara ekonomi kepada anak-anaknya, perasaan yang paling berat bukan soal kekurangan materi, melainkan rasa tidak enak yang terus menumpuk. Rasa tidak enak itu perlahan menggerogoti harga diri, dan turunnya harga diri kemudian memengaruhi cara seseorang berhubungan dengan orang lain. Menjaga aset untuk masa tua bukan sekadar masalah stabilitas finansial. Ini adalah masalah menjaga martabat dan kesetaraan dalam hubungan. Kesalahan yang sangat umum terjadi adalah ketika anak meminta modal usaha dan orang tua memberikannya karena rasa tidak enak hati. Data statistik menunjukkan bahwa tingkat kelangsungan usaha kecil dalam 3 tahun pertama hanya sekitar 30%, artinya 7 dari 10 usaha gagal sebelum mencapai tahun ketiga. Tidak ada jaminan bahwa anak kita akan menjadi pengecualian. Setelah menghabiskan ratusan juta untuk pendidikan anak dan menambah modal usaha mereka, tabungan hari tua kita bisa habis tanpa disadari. Di usia 65 atau 70 tahun, meskipun memiliki tabungan yang tampak cukup besar, jika harus bertahan 30 tahun ke depan, kecemasan tetap wajar dirasakan. Dan seringkali kecemasan itu mendorong orang untuk mencoba investasi berisiko tinggi yang justru menghabiskan modal terakhir. Ada kisah nyata tentang seseorang yang memberikan seluruh uang pensiunnya sebagai modal usaha anaknya, namun usaha tersebut bangkrut dalam 3 tahun. Setelah itu ia harus meminta biaya hidup kepada anaknya, dan proses tersebut merusak hubungan mereka hingga masa tuanya menjadi sangat sulit. Ketergantungan ekonomi kepada anak membawa penderitaan psikologis yang luar biasa bagi orang tua. Serajin apapun anak berbakti, yang menerima tetap diliputi rasa tidak enak. Perasaan itu terus membuat seseorang merasa kecil dan tidak berani bersuara. Sulit untuk memberikan nasihat kepada anak sambil meminta uang bulanan. Akibatnya keseimbangan hubungan runtuh sepenuhnya. Kepada anak yang meminta bantuan, berikan sesuai yang diminta dan tidak lebih. Kepada anak yang dengan tulus berbakti tanpa banyak permintaan, justru berikan lebih banyak. Banyak yang melakukan sebaliknya dan akhirnya masa tua menjadi sangat berat. Bantuan kepada anak harus diberikan hanya ketika mereka membutuhkan, sebanyak yang mereka butuhkan, dan hanya untuk hal yang benar-benar mereka perlukan. Soal penampilan juga perlu disinggung sebentar. Berkurangnya perhatian terhadap penampilan seiring bertambahnya usia pada dasarnya adalah sikap yang sangat dewasa, tidak lagi terlalu peduli dengan pandangan orang lain dan hidup sesuai keinginan sendiri. Ketika seseorang sudah mencapai tahap tertentu dalam hidup dan memiliki kepercayaan diri, tidak perlu memaksakan diri untuk selalu tampil sempurna. Namun jika berkurangnya perawatan diri disebabkan oleh depresi atau menurunnya harga diri, ceritanya menjadi berbeda. Saat seseorang mengalami depresi, energi seluruh tubuh seolah terkuras hingga merawat kulit atau sekadar keramas pun terasa sangat berat. Kondisi ini tidak boleh dikacaukan dengan kedewasaan. Sebaliknya, ada juga kasus di mana depresi justru memicu konsumsi barang mewah atau penampilan yang berlebihan, sebagai mekanisme pertahanan agar tidak diremehkan, yang di mata orang lain justru terlihat tidak wajar. Yang penting adalah motivasi di balik tindakan. Apakah ini pilihan yang dibuat untuk diri sendiri, ataukah perilaku yang berakar dari kecemasan? Perubahan kecil, misalnya perawatan sederhana yang membuat seseorang merasa lebih baik saat bercermin, sudah cukup untuk meningkatkan harga diri secara bermakna. Bukan perubahan besar-besaran, tapi perawatan pada level yang membuat diri sendiri merasa nyaman. Namun perlu dicatat bahwa upaya mengubah penampilan saat kondisi mental sedang tidak stabil seringkali tidak memberikan hasil yang memuaskan. Peningkatan harga diri dari perbaikan penampilan baru efektif ketika dilakukan dalam keadaan psikologis yang stabil dan atas keinginan sendiri. Sebaliknya, perubahan yang didorong oleh kecemasan tentang penilaian orang lain jarang memberikan kepuasan yang diharapkan. Merawat penampilan bukan soal menolak penuaan, melainkan bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri.
Alasan lain mengapa hubungan sosial terasa sulit di usia lanjut adalah hilangnya konteks bersama setelah pensiun. Saat masih bekerja, ada topik pembicaraan alami, pekerjaan, rekan kerja, proyek-proyek bersama. Setelah pensiun, semua itu lenyap, dan secara alamiah pembicaraan terseret ke masa lalu atau keluhan kesehatan. Cara mengatasinya adalah dengan menciptakan kesamaan baru, bergabung dalam klub buku, komunitas olahraga, kegiatan sosial kemasyarakatan, atau apapun yang menciptakan pengalaman bersama di masa kini. Ketika ada pengalaman yang bisa dibagi dari masa sekarang dan bukan masa lalu, kualitas percakapan berubah dan kedalaman hubungan pun ikut berubah. Penelitian di bidang gerontologi yang mengamati kelompok lansia berusia 80 tahun ke atas menemukan bahwa mereka yang secara rutin berpartisipasi dalam kegiatan komunitas atau hobi memiliki laju penurunan fungsi kognitif yang jauh lebih lambat dibandingkan mereka yang tidak. Aktivitas sosial menstimulasi otak, membantu regulasi emosi, dan mempertahankan rasa tujuan hidup. Pada akhirnya, menua dengan sehat dan mempertahankan hubungan sosial yang baik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Perawatan hubungan sama pentingnya dengan perawatan tubuh, dan keduanya saling memengaruhi secara langsung. Inti dari perawatan hubungan bukanlah keterampilan teknis, melainkan sikap. Bukan tentang seberapa pandai berbicara, melainkan seberapa sungguh-sungguh mau mendengarkan. Bukan tentang seberapa banyak pengetahuan yang dibagikan, melainkan seberapa besar pengakuan yang diberikan kepada orang lain. Satu perubahan sikap ini saja bisa mengubah seluruh dinamika hubungan sosial di usia lanjut. Salah satu hal yang berubah seiring bertambahnya usia adalah cara kita memandang waktu. Di masa muda, waktu terasa tak terbatas, tapi semakin tua kita semakin menyadari bahwa waktu yang tersisa adalah terbatas. Bagaimana kita mengisi waktu itu dan dengan siapa kita menghabiskannya menjadi faktor terbesar yang menentukan kepuasan hidup. Karena itu, semakin tua seharusnya semakin fokus pada hubungan. Hanya saja fokusnya bukan dalam bentuk mengikat, melainkan memberi. Bukan memikirkan apa yang kita butuhkan, melainkan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Pergeseran perspektif tunggal inilah yang menjadi perubahan sikap paling mendasar untuk membuat kehidupan semakin kaya di usia senja. Pada akhirnya, perbedaan antara orang yang terisolasi di usia tua dan orang yang tetap dikelilingi banyak orang hanya terletak pada satu hal, mengurangi cerita tentang diri sendiri dan menambah perhatian yang tulus terhadap orang lain. Ini bisa dilatih secara sadar. Bukan menceritakan betapa hebat atau betapa menderitanya kita di masa lalu, melainkan menjadi orang yang bertanya lebih dulu tentang apa yang diinginkan dan apa yang membahagiakan orang di hadapan kita, lalu merespons dengan tulus. Di dekat orang seperti itu, tanpa memandang usia, orang-orang akan berkumpul secara alami. Jika kita ingin mendapat perhatian, cara tercepat adalah memberikan perhatian terlebih dahulu. Ketika itu diwujudkan bukan sebagai omelan melainkan pujian, bukan sebagai keluhan melainkan pendengaran yang penuh perhatian. Bukan sebagai pemaksaan pengalaman masa lalu melainkan pengakuan terhadap kenyataan saat ini, disitulah tercipta kehidupan di mana orang-orang tetap berada di sisi kita meskipun usia terus bertambah. Sikap, saya baik-baik saja dan kamu juga baik-baik saja, adalah cara hidup yang harus semakin disadari dan dipraktikkan seiring bertambahnya usia. Tidak sulit. Mulailah dari saat ini juga. Tunjukkan perhatian kepada orang yang ada di sebelah, berikan pujian, dan dengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang mereka ceritakan. Bertambah tua bukan masalahnya. Yang menjadi masalah adalah ketika bertambah tua membuat dunia kita menyempit, hanya diri sendiri yang terlihat, dan hanya cerita sendiri yang terucap. Menjaga agar dunia tidak menyempit, dengan bertemu orang baru, belajar hal baru, dan mengulurkan tangan lebih dulu kepada orang di sekitar, itulah cara paling mendasar untuk tidak terisolasi di usia tua. Secara ilmiah, seiring penuaan otak memproses penghargaan sosial dengan cara yang berbeda. Di usia muda, bertemu orang baru sudah terasa sebagai imbalan tersendiri, tapi di usia lanjut, hubungan yang sudah memiliki landasan kepercayaan memberikan rasa aman dan kepuasan yang lebih besar. Teori seleksi sosioemosional yang dikembangkan oleh psikolog dari universitas terkemuka menjelaskan bahwa ketika seseorang merasa waktu hidupnya semakin terbatas, ia cenderung memusatkan perhatian pada hubungan yang bermakna secara emosional. Ini sebenarnya bukan hal buruk, dalam beberapa aspek justru merupakan strategi yang sangat bijaksana. Masalah baru muncul ketika strategi ini dijalankan dengan cara yang salah,
ketika fokus pada hubungan yang sudah ada berubah menjadi ketergantungan atau kontrol. Ketika muncul tuntutan seperti, saya sudah berbuat banyak, kenapa kamu jarang menghubungi? Atau, kenapa kamu tidak mau mendengarkan saya? Hubungan yang ingin dijaga dengan segenap hati justru berubah menjadi beban. Hubungan yang sehat bukan tentang saling mengikat, melainkan tentang memberikan kebebasan sambil secara alami tetap berkumpul bersama. Seperti orang-orang yang berkumpul di bawah pohon rindang untuk berteduh dari terik matahari. Mereka datang karena merasa nyaman, karena ada keteduhan, karena berada di situ membuat perasaan menjadi lebih baik. Ketika seseorang merasa nyaman di dekat kita, ketika berbicara dengan kita membuat suasana hatinya membaik, orang akan mendekat secara alami tanpa perlu dipaksa. Sebaliknya, jika berada di dekat seseorang terasa melelahkan, jika setiap pertemuan hanya diisi cerita yang itu-itu saja, jika yang terasa hanyalah kritik dan koreksi, tentu saja orang akan menjauh. Ini bukan soal kemauan, melainkan respons alami manusia yang tidak bisa dilawan. Lalu bagaimana caranya menjadi orang yang tetap menjadi pohon rindang bagi orang lain meskipun usia terus bertambah? 3 hal yang perlu diingat. Pertama, dengarkan sebelum berbicara. Sebelum mengeluarkan cerita atau nasihat sendiri, pahami dulu situasi orang lain, apa yang sedang mereka hadapi, apa yang sedang memberatkan mereka. Bukan sekadar basa-basi, apa kabar, melainkan pertanyaan yang benar-benar menunjukkan ketertarikan yang tulus. Bobot dari satu pertanyaan yang tulus jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan, karena manusia secara naluriah ingin berada di dekat seseorang yang benar-benar peduli padanya. Kedua, jangan pelit memberikan pujian. Manusia secara alami berkumpul di dekat orang yang membuat mereka merasa dihargai dan diakui. Semakin tua, semakin perlu melatih kemampuan menemukan kebaikan orang lain dan mengungkapkannya. Tapi pujian ini harus tulus, bukan basa-basi, bukan formalitas, karena orang bisa langsung merasakan perbedaannya. Ketiga, jangan memberikan nasihat yang tidak diminta. Jawab hanya ketika ditanya, dan jika tidak ditanya, tunggu, meskipun kita yakin tahu cara yang lebih baik. Inilah bentuk penghormatan sejati terhadap orang lain. Dengan mempraktikkan 3 hal ini saja, seseorang bisa menjadi magnet yang menarik orang-orang mendekat meskipun usianya terus bertambah. Kedengarannya mudah, tapi dalam praktik sehari-hari ternyata cukup menantang. Justru karena sulit itulah nilainya tinggi. Terutama ketika kita sangat yakin bahwa kita lebih tahu, lebih berpengalaman, dan lebih benar. Disitulah ketiga prinsip ini paling sulit diterapkan. Tapi semakin kuat keyakinan itu, semakin harus berhati-hati. Keyakinan bahwa diri kita benar dan pengalaman bahwa orang lain ingin mendengar kita adalah 2 hal yang sama sekali berbeda. Proses menua pada dasarnya adalah satu rangkaian tantangan yang berkesinambungan. Tubuh berubah, lingkungan berubah, peran berubah, dan cara kita merespon semua perubahan itu menentukan kualitas sisa hidup yang kita jalani. Ada orang yang melawan perubahan sambil mempertahankan versi diri yang sudah lewat, dan ada orang yang menerima perubahan sambil membangun versi diri yang baru sesuai dengan kenyataan saat ini. Penelitian demi penelitian sudah membuktikan bahwa kehidupan kelompok kedua jauh lebih kaya dan hubungan sosialnya jauh lebih sehat. Studi longitudinal yang telah berlangsung lebih dari 80 tahun dan mengikuti kehidupan ratusan orang dari usia muda hingga tua menemukan bahwa faktor terbesar yang menentukan kebahagiaan dan kesehatan di usia lanjut bukanlah kekayaan, ketenaran, atau bahkan kondisi fisik, melainkan kualitas hubungan interpersonal. Hubungan yang baik mengurangi stres, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan mempertahankan fungsi kognitif lebih lama. Sebaliknya, mereka yang terisolasi, meskipun memiliki kondisi fisik yang setara, mengalami penurunan kemampuan kognitif lebih cepat. Hubungan antar manusia secara langsung memengaruhi kesehatan fisik. Maka menjaga hubungan baik dengan orang lain di usia tua bukan sekadar hal yang menyenangkan. Ini adalah masalah medis yang menyangkut umur panjang dan kualitas hidup. Titik awalnya adalah 3 hal yang sudah dibahas, mengurangi kebiasaan mengomel, menghentikan keluhan yang berulang, dan mengubah cara bicara yang berbasis masa lalu. Dan satu hal lagi yang ingin ditambahkan, semakin tua, semakin penting untuk tetap tertarik pada hal-hal baru. Hobi baru, pembelajaran baru, pertemuan dengan orang-orang baru, ini bukan sekadar pengisi waktu.
Aktivitas-aktivitas ini menstimulasi otak untuk mempertahankan fungsi kognitif, dan yang lebih penting lagi, menciptakan bahan pembicaraan yang segar. Orang yang menjadi magnet bagi orang lain selalu punya cerita baru, sedang belajar sesuatu, baru mengalami sesuatu yang menarik, atau baru menemukan sesuatu yang menginspirasi. Sebaliknya, di dekat orang yang hanya mengulang cerita lama, sulit menemukan hal baru yang bisa diperoleh. Bukan mengulang cerita lama, melainkan terus menciptakan cerita baru. Itulah cara untuk tetap menjadi pribadi yang menarik di segala usia. Dan hubungan yang baik itu pada akhirnya bergantung pada siapa diri kita, bukan pada seberapa besar orang lain menyukai kita. Ini adalah pertanyaan tentang kita menjadi sosok yang seperti apa bagi orang lain. Semakin tua, ketika fokus bergeser dari menerima ke memberi, secara paradoks justru semakin banyak yang kita terima. Untuk menjadi sosok seperti itu tidak diperlukan bakat khusus. Bertanya, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Sekali lagi dengan tulus, mengatakan, kamu sudah melakukannya dengan baik, atau sekadar mengangguk sambil berkata, pasti berat ya. Tindakan-tindakan kecil ini, ketika terakumulasi, membentuk fondasi kehidupan di mana orang-orang tetap berada di sisi kita meskipun rambut sudah memutih. Perhatian, pujian, dan mendengarkan. 3 hal ini adalah senjata paling ampuh untuk menjaga hubungan sosial di usia lanjut. Kekayaan, penampilan, dan status akan berkurang seiring waktu, tapi ketiga kemampuan ini justru semakin kuat dengan latihan. Mulailah dari detik ini. Berikan satu pujian yang tulus kepada seseorang hari ini. Kenali sesuatu yang telah mereka capai dan katakan bahwa itu bukan hal yang sepele. Satu tindakan kecil itu menjadi kekuatan besar bagi penerimanya dan menjadi benih yang membuat orang-orang berkumpul di sekitar kita. Hubungan antar manusia tidak berubah karena keputusan besar yang gagah, melainkan karena satu tindakan kecil hari ini. Lakukanlah langkah pertama itu hari ini juga.